Sejauh ini kita telah membuat kode makro logik ini untuk digunakan ke satu sel. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana caranya jika kita memiliki data di jendela Excel yang terdiri dari beberapa sel? Apakah kita harus membuat kode makro select case-nya seperti ini sebanyak beberapa kali? Tentunya tidak. Untuk membuat kode makro di mana aksinya nanti dapat berfungsi untuk beberapa sel, kita akan menggunakan elemen pernyataan for, next, yang akan kita bahas di video training ini. Sebelum kita langsung mengubah kode makro dari pelajaran sebelumnya ini, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu bagaimana cara kerja elemen for, next ini. Mari kita buat modul yang baru dengan nama test elemen for next. Kemudian, agar nantinya kita tidak bolak-balik ke jendela Excel untuk melihat hasil dari kode makronya yang akan ditampilkan, maka melalui menu View, kita buka jendela Immediate Window. Kita lihat sekarang jendelanya telah terbuka di bagian bawah ini. Jendela ini akan membantu kita untuk melihat hasil programnya dengan cepat. Jendela ini disebut juga dengan debug window. Sekarang kita buat satu makro dengan nama test elemen for next. Pernyataan for next ini selalu memerlukan deklarasi variabel. Satu deklarasi pada program Visual Basic diikuti dengan kata kunci dim, yang diartikan sebagai dimensi, lalu diikuti dengan nama variabelnya. Di sini kita berikan contohnya dengan nama variabel berhitung, dan agar namanya terlihat lebih jelas dan baik, saya sengaja berikan notasi integer di sini. Setelah itu, kita tentukan jenis datanya. Di sini kita berikan jenis data integer. Maka kita ketik di sini s integer. Sekarang di sini kita akan membuat satu program yang akan mengeluarkan nilai angka 1 sampai 10. Maka caranya kita berikan variabel integer berhitungnya sebelumnya diikuti dengan elemen for dengan nilai 1 sampai 10. Lalu, kita tutup elemen for-nya bukan dengan kata kunci and4 yang seperti sudah kita kenal dari sub, kemudian and sub atau select case, dan and select, melainkan ditutup dengan elemen next. Kemudian, di antara pernyataan elemen for dan next ini yang akan kita tentukan hasil apa yang harus kita keluarkan, yaitu dengan menggunakan kata kunci perintah debug, titik, dan setelah tanda titiknya kita dapat memilih salah satu aksi yang ditawarkan di sini. Di sini kita pilih aksi print. Lalu, apa yang mau kita keluarkan hasilnya? Yaitu isi dari variabelnya. Maka kita berikan nama variabelnya di sini. Int berhitung. Di sini diartikan, cetakkan isi nilai dari variabel int berhitung di jendela debug window. Sekarang kita simpan datanya, kemudian kita jalankan makronya dengan mengklik simbol run ini atau tombol F5. Maka kita lihat hasilnya di jendela debugnya, nilai angka 1 sampai 10 dikeluarkan secara berurut dengan tepat. Di sini kita lihat aksi printnya dilakukan secara berulang dari nilai angka 1, 2, 3, sampai nilai angka 10 yang telah kita tentukan dari semula. Sekarang, kita kembali ke modul mod unsur bahasa. Dan debug window-nya ini kita tutup saja. Lalu, saya kecilkan editornya agar kita dapat melihat jendela Excel-nya secara bersamaan.
Di jendela Excel, saya telah menyediakan 9 nilai angka ke bawah yang diberikan ke dalam sel. Jadi totalnya ada 10 sel yang berisi data angka. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang nantinya akan beraksi jika kita mengklik tombol berikan warna ini. Dari pengetahuan elemen for next yang telah kita praktekkan tadi, di bawah ini kita akan membuat makro yang baru dengan nama mewarnai sel for next. Dengan deklarasi nama variabel integer baris dengan jenis data integer. Kemudian di bawahnya, untuk variabel integer baris, kita berikan nilainya 5 sampai 14. Lalu, langsung kita tutup pernyataannya dengan elemen next. Berikutnya, di dalam pernyataan for next ini, kita berikan elemen select case-nya. Kemudian, seperti yang kita lihat di atas ini, setelah elemen select case, kan diikuti dengan titik value-nya, di mana value-nya ini adalah nama tabelnya dan nama selnya, yaitu testtbl titik range B5. Memang kita bisa memberikan keterangan nama tabel dan selnya di sini, seperti ini, testtbl titik range B5. Namun, jika kita program seperti ini, maka yang dijalankan makronya nanti hanya untuk sebatas sel B5. Sementara yang kita inginkan adalah agar makro tersebut dijalankan untuk 10 sel. Oleh karena itu, cara seperti ini tidak benar. Melainkan, kita dapat menggunakan satu objek yang berfungsi untuk dapat menyusun daftar-daftar sel. Nama objeknya adalah objek cells. Kemudian buka kurung. Objek cells ini adalah satu objek yang dapat digunakan untuk menunjukkan satu aksi ke beberapa sel. Quick infonya memberitahukan bahwa objek cells memerlukan parameter row index dan column index. Parameter row index ini adalah parameter yang memerlukan keterangan banyaknya baris yang diperlukan. Di sini kita akan menjalankan programnya sebanyak ke 10 baris. Maka kita berikan nama variabelnya di sini yang telah berisi nilai 5 sampai 14 sebagai parameter row index. Jadi setiap kali jika aksi select case-nya dijalankan di sini, nilai angka integer barisnya dinaikkan satu kali, sampai mencapai nilai integer baris yang ke-14. Sementara itu, parameter column index adalah parameter yang memerlukan keterangan kolom. Kita lihat di jendela Excel, datanya berada pada kolom B. Kolom B diartikan sebagai kolom yang kedua. Maka kita berikan di sini parameternya untuk kolom indeks adalah 2. Lalu tutup kurung, dan di sel-sel inilah kita periksa value-nya, atau disebut data angkanya. Kemudian agar kita tidak lupa, kita langsung tutup elemen select case-nya, yaitu dengan kata end select. Nah, sekarang ketiga kasusnya kita cantumkan di antara elemen select case ini. Seperti contoh di atas ini, maka case 10 sampai 50, lalu case 51 sampai 100, dan case lainnya. Nah, sekarang kita tinggal mencantumkan aturan-aturannya yang telah kita tentukan. Kita tinggal copy saja dari kode makro yang lama. Yang pertama untuk case 10 sampai 50.
Kemudian yang kedua untuk case 51 sampai 100. Dan untuk yang terakhir, case lainnya. Kita copy ke bawah. Jika sudah selesai, ada satu hal lagi yang tidak boleh kita lupa. Kita lihat tanda-tanda titik ini. Seperti yang telah kita pelajari, tanda titik ini memberitahukan dengan elemen apa kita hubungkan tanda titik ini. Nah, sekarang Anda pasti sudah dapat menerkanya, yaitu dengan elemen with yang harus kita cantumkan di atas elemen select-nya ini. Kemudian, sebenarnya di belakang tanda-tanda titik ini kan sebenarnya harus tercantum objek cells beserta parameternya. Maka agar kita tidak berulang-ulang mengetiknya, kita pindahkan saja ke samping elemen with ini. Setelah itu, jangan lupa untuk menutup elemen with-nya. Dan agar terlihat lebih rapi dan kita nantinya mudah untuk berorientasi, kita berikan strukturnya di sini. Kita geser kode select case-nya ke sebelah kanan. Jadi, Anda sudah tidak perlu bingung lagi ya, bahwa tanda-tanda titik ini, seperti yang telah kita bahas di pelajaran sebelumnya adalah representasi dari expression-nya ini, yaitu objek cells beserta parameternya. Mari kita lihat sekali lagi kode makronya dari atas sampai ke bawah. Pertama, kita mendeklarasi variabel integer baris dengan jenis data integer. Setelah itu, kita berikan nilai angka ke variabel tersebut, yaitu dari 5 sampai 14, di mana memberitahukan bahwa pernyataan aksi tersebut harus berjalan sebanyak 10 kali, terhitung dari sel B5 sampai ke sel B14. Lalu dengan menggunakan select case, isi dari sel-sel tersebut diperiksa, di mana jika datanya antara 10 sampai 50, diberikan warna latar belakang hijau terang. Apabila datanya antara 51 sampai 100, maka selnya diberikan latar belakang warna merah. Dan selain daripada nilai data di atas ini, maka selnya tidak diberikan warna latar belakang sama sekali. Namun, tulisannya ditebalkan dan tulisannya diberikan warna coklat. Sekarang, kita ke menu konteks tombolnya dan kita hubungkan makronya ke tombol tersebut. Jika kita sekarang mengklik tombolnya, maka kita lihat makronya dijalankan ke setiap sel sebanyak 10 kali. Dan kita lihat sel-sel beserta isi datanya diberikan warna sesuai dengan yang kita program. Mari kita lihat apa yang terjadi jika kita mengubah nilai angka 102 ini menjadi angka 12. Enter. Kemudian kita klik tombolnya. Maka selnya diberikan warna latar belakang hijau terang. Namun mengapa tulisannya masih berwarna coklat? Sementara untuk case 10 sampai 50 kan kita tidak memberikan perintah sedemikian. Nah, di sini kita belajar, terkadang jika kita memprogram sesuatu, muncul aksi-aksi yang terjadi di luar daripada perintah kita. Oleh karena itu, kita harus menyesuaikannya kembali dengan menambahkan kode berikutnya. Untuk contoh ini kita tambahkan di sini titik font titik color index sama dengan XL automatic. Lalu kita lihat hasilnya. Sekarang warna tulisannya telah berubah menjadi warna standarnya, yaitu warna hitam. Namun tulisannya masih ditulis dengan tulisan tebal. Maka kita tambahkan kode makro berikutnya, yaitu untuk tulisannya kita berikan nilai boolean untuk bold-nya menjadi false. Dan hasilnya kita lihat. Sekarang tulisannya tidak menebal sesuai dengan yang kita inginkan.